Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran matematika. Kali ini saya akan menyampaikan bagian dari bab 1, yaitu pangkat dan akar bilangan, dengan submateri pada pertemuan kali ini yaitu sifat-sifat pangkat bilangan. Dan saya sebagai pengampu mata pelajaran matematika Bapak Adi Sugianto dari MTSN 2 Jombang. Jangan lupa anak-anakku semua untuk melihat video ini, memahami materi, jika perlu diputar berulang-ulang sehingga kamu semuanya paham. Lihatlah tayangan materi berikut ini. Sifat-sifat perpangkatan. Tujuan pembelajaran pertama, memahami sifat-sifat pangkat bilangan. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan sifat-sifat pangkat bilangan. Kita ingat kembali arti perpangkatan. 5 pangkat 3 yaitu 5 kali 5 kali 5. Perkalian 5 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 4 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 berulang 4 kali. 7 pangkat 5 sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Perkalian 7 berulang 5 kali. Bahasan ini kita bahas kemarin pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sifat ke-1 dari sifat-sifat pangkat bilangan. Saya ambil contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 diuraikan 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 berulang 3 kali. Dan 2 pangkat 4 diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 berulang 4 kali. Jika kita buka kurung dan tutupnya, maka akan menjadi 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Perkalian 2 berulang 7 kali. Sehingga kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 7. Bila kita hubungkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, tadi sama dengan 2 pangkat 7. 7 itu adalah dari 3 tambah 4. Artinya pangkatnya ditambahkan. Tetapi bilangan pokoknya tetap, yaitu 2. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua. Saya ambil contoh, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Dibagi bisa ditulis menjadi per, sehingga bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 7 bila kita uraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2,
perkalian 2 berulang 7 kali. Dan 2 pangkat 4 bila kita uraikan menjadi perkalian 2 berulang 4 kali. Antara atas dengan yang bawah bisa kita lakukan pembagian atau kita coret yang sama. 2 dengan 2 dengan 2 atas dengan bawah, sehingga tinggal yang atas 2-nya sebanyak 3 kali. Sehingga 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 berulang 3 kali bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Jika kita hubungkan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3. 3 dari mana? 7 dikurangi 4. Maka pangkatnya dikurangkan. 7 dikurangi 4. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Untuk contoh yang kedua dari sifat ini, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5. Pembagian bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3 dibagi per 5 pangkat 5. 5 pangkat 3 kita uraikan menjadi perkalian 5 sebanyak 3 kali. Dan 5 pangkat 5 bisa kita uraikan menjadi perkalian 5 sebanyak 5 kali. Atas dengan bawah bisa kita sederhanakan, kita bagi, boleh dengan coret, atas dengan bawah, 5 yang atas 3 hilang, yang bawah juga hilang. Sehingga tinggal yang bawah 5-nya sebanyak 2 kali. Yang atas habis semua, bukan berarti 0, tetapi adalah 1. Sehingga menjadi 1 per 5 kali 5. Perkalian 5 berulang 2 kali. Bisa kita ringkas menjadi 1 per 5 pangkat 2. 1 per 5 pangkat 2 ini bisa kita ubah menjadi suatu bentuk pangkat yang lain, yaitu 5 pangkat min 2. Coba diperhatikan lagi, 1 per 5 pangkat 2 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat min 2. Bila kita analisa, min 2 dari mana? Itu bisa kita operasikan 3 dikurangi 5. Artinya pangkatnya dikurangi. Seperti yang telah disebutkan pada sifat yang kedua di atas. Ya, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 5. Pangkatnya dikurangi jika itu dibagi. Sifat yang ketiga, contoh 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Artinya, perkalian 7 pangkat 2 berulang sebanyak 3 kali. 7 pangkat 2 bisa kita uraikan menjadi 7 kali 7, 7 kali 7, 7 kali 7. Kita buka, tutup, dan buka kurungnya hingga menjadi perkalian 7 sebanyak 6 kali. Disederhanakan menjadi 7 pangkat 6. Bila kita hubungkan dengan soalnya 6 dan sebelumnya adalah 2 dan 3 berarti dikali. 7 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu sama dengan 7 pangkat 2 dikali 3. Maka
Maka bisa disimpulkan A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Semoga anak-anakku paham semua. Ini mudah. Kemudian kita lanjutkan pada sifat yang keempat. Contoh, 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Bedanya apa sifat yang keempat ini dengan sifat yang pertama? Kalau sifat yang pertama itu bilangan pokoknya sama. Tapi kalau ini bilangan pokoknya berbeda. Di sini bilangan pokoknya yaitu 2 dan 3. Tetapi pangkatnya sama. Bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, dikali. Maka di sini akan saya jelaskan. 2 pangkat 4 diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian 2 berulang 4 kali. 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, perkalian 3 berulang 4 kali. Bila kita buka dan tutup, kurung itu kita buka, maka menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2, dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita manfaatkan sifat pada perkalian yaitu asosiatif. Dikumpulkan 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6. Perkalian 6 berulang 4 kali, maka bisa kita sederhanakan menjadi 6 pangkat 4. Maka bila kita hubungkan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4, berarti sama dengan 6. 6 itu dari mana? Dari 2 dikali 3, pangkatnya 4. Pangkatnya tidak berubah. Ya, tidak berubah seperti asal. Maka bisa disimpulkan sifat yang keempat bentuknya yaitu A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung pangkat M. Sifat yang kelima. Contoh, 6 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Atau bisa kita tulis dalam bentuk lain dari bagi yaitu per 6 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya berbeda yaitu 6 dan 3 tetapi pangkatnya sama. 6 pangkat 4 diuraikan menjadi 6 kali 6 kali 6 kali 6 perkalian 6 berulang 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 perkalian 3 berulang 4 kali. Bisa kita memakai sifat asosiatif juga. 6 dengan 3 kita pasangkan sehingga menjadi 6 per 3 kali 6 per 3 kali 6 per 3 kali 6 per 3. Artinya perkalian 6 per 3 berulang 4 kali. Bila kita sederhanakan, maka menjadi 6 per 3 dipangkatkan 4. Nah, coba dilihat dihubungkan. Yang awalnya 6 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, maka bilangan pokoknya itu bisa kita satukan. Sehingga menjadi 6 per 3 pangkat 4. Maka
bentuk dari sifat kelima yaitu A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A dibagi B dipangkatkan M. Atau dalam bentuk lain, A pangkat M per B pangkat N sama dengan buka kurung A per B kurung pangkat M. Anak-anakku semua, itu tadi sifat-sifat dari perpangkatan. Mungkin perlu kita ingat lagi dari pertemuan pertama bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya berapapun bilangan pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh, 7 pangkat 0 sama dengan 1, 12 pangkat 0 sama dengan 1, 100 pangkat 0 sama dengan 1, 1000 dan 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya berapapun bilangannya, jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, bentuk pangkat negatif. A pangkat min M itu bisa kita ubah menjadi 1 per A pangkat M. Contoh, 3 pangkat min 2 bisa kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Atau dalam bentuk lainnya, 1 per A. Ini adalah kebalikan, karena berlaku bolak-balik. 1 per A pangkat M bisa kita ubah menjadi A pangkat min M. Contoh, 1 per 5 pangkat 3 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat min 3. Sekian anak-anakku pada pertemuan kali ini yang membahas sifat-sifat perpangkatan. Mohon dipelajari materi ini, video ini diputar berulang-ulang sampai paham. Dan jangan lupa ditulis kembali di buku tulis materi yang ada di video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.